Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawati, NIM 1814313337, Program Studi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses replikasi DNA. Kita telah mengetahui bahwa DNA ini merupakan suatu molekul yang sangat penting bagi suatu makhluk hidup, karena DNA inilah yang akan menentukan jenis apa makhluk hidup tersebut. Oleh karenanya, DNA ini akan diduplikasi atau direplikasi, kemudian diwariskan dari sel induk kepada sel anakan dan dari individu kepada keturunannya. Kemudian apa sih materi dari penyusun DNA itu sendiri? Nah, penyusun atau materi dari DNA ini ada 3, yaitu gula, fosfat, dan basa nitrogen. Untuk basa nitrogen dia terbagi atas 2, yaitu basa purin dan basa pirimidin. Untuk basa purin dia terbagi atas adenin dan guanin, sedangkan basa pirimidin dia terbagi atas sitosin dan timin. Nah, untuk pasangan dari masing-masing basa nitrogen ini, adenin berpasangan dengan timin, sedangkan sitosin berpasangan dengan guanin. Ini untuk pada DNA, sedangkan pada RNA basa pirimidin ini dia akan berganti pada bagian timinnya. Timin akan berubah menjadi urasil, jadi pada RNA adenin dia akan berpasangan dengan urasil, bukan dengan timin, begitu. Jika ada yang bertanya mengapa adenin berpasangan dengan timin dan sitosin berpasangan dengan guanin. Nah, ini terjadi karena perbedaan dari ikatan hidrogennya. Jadi tidak bisa adenin berpasangan dengan sitosin karena tangan atau ikatan hidrogennya berbeda, begitu. Kemudian kita masuk pada proses replikasi DNA. Proses replikasi DNA yang akan saya jelaskan yaitu proses replikasi secara semi konservatif. Nah, semi konservatif ini maksudnya DNA induk akan dibagi menjadi 2. Kemudian hasilnya nanti sel anakan terbagi atas 1 helai DNA induk dan 1 helai DNA anakan. Jika digambarkan dia akan seperti ini. Kelihatan. Jadi bisa dilihat yang ini adalah DNA induk, yang kemudian DNA barunya nanti 1 helai DNA induk yang warna biru dan 1 helai DNA anakan baru yang warna hitam. Langkah pertama dari proses replikasi DNA adalah pembukaan struktur double helix DNA. Nah, pembukaan struktur double helix DNA ini dilakukan oleh enzim helikase.
Jika helikase telah membuka struktur double helix, ini bertujuan agar enzim DNA polimerase mendapat akses ke template DNA. Setelah double helix terbuka, maka DNA polimerase dapat masuk dan menggunakan single strain DNA sebagai template pembuatan DNA yang baru. Nah, enzim helikase ini dia berbentuk seperti cincin. Dan kemudian melingkari single strain DNA dan menggunakan energi dari ATP. Dia melaju dari arah 5 aksen ke 3 aksen sambil membuka struktur double helix DNA. Nah, untuk DNA polimerase bisa dibilang enzim DNA polimerase ini merupakan enzim yang paling utama dalam proses replikasi DNA, karena enzim DNA polimerase ini dia akan menyusun DNA baru dengan menggunakan template single strand DNA induk. Perlu diingat bahwa sebelum DNA polimerase menempel pada single strand DNA, dibutuhkan juga RNA primer yang dihasilkan oleh RNA primase. Nah, jadi sebelum DNA polimerase melekat, terlebih dahulu RNA primer yang datang terlebih dahulu. RNA primer ini bisa dibilang fungsinya di awal sebagai tahap inisiasi dari start codon. Maksudnya dimulai dari mana proses replikasi itu dimulai. Start codonnya dimulai dari mana, itu diinisiasi oleh enzim RNA primer. Kemudian arah replikasi DNA ini dia bergerak dari 5 aksen ke 3 aksen. Nah, sedangkan kita tahu bahwa dua pita DNA ini memiliki arah yang berlawanan. Di sini saya akan mencoba menggambarkan proses dari replikasi DNA itu sendiri mengenai arah laju enzim helikase. Ini adalah dua untai DNA yang di tengah ini diibaratkan sebagai enzim helikase yang membelah dua untai DNA ini menjadi sehelai single helix.
Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa laju enzim helikase proses replikasinya yaitu mulai dari 5 aksen ke 3 aksen. Nah, satu template ini, yang ini dinamakan leading strand. Ini karena dinamakan leading strand karena dia searah dengan bukaan helikase ini. Jadi hasil dari leading strand ini berupa satu untai DNA baru yang utuh karena dia bereplikasi sesuai dengan arah enzim helikase. Sedangkan untuk yang template yang satu ini dinamakan lagging strand. Karena dia berlawanan dengan arah enzim helikase. Jadi dia setelah 5 aksen ke 3 aksen dia kembali lagi dari 5 aksen ke 3 aksen, 5 aksen ke 3 aksen begitu. Jadi hasilnya lagging strand ini dia dibentuk tidak dengan satu pita yang utuh, melainkan dengan fragmen DNA. Dia membentuk fragmen-fragmen yang kemudian membentuk fragmen Okazaki. Terdapat satu gambar lagi dari proses replikasi DNA ini. Ini merupakan bagian atas ini masih dalam bentuk double helix. Setelah itu enzim helikase datang dan membuka struktur double helix DNA ini. Kemudian membentuk seperti ini dengan single helix DNA. Setelah itu enzim primase datang. Setelah enzim primase datang, maka enzim DNA polimerase ini mendapat akses bahwa replikasi DNA akan dilakukan. Kemudian setelah DNA polimerase ini datang, maka enzim RNA primase ini pergi setelah melakukan tahap inisiasi dari start codon. Setelah itu terjadilah replikasi DNA, dan yang ini adalah hasil dari replikasi DNA dengan memanfaatkan template single strand DNA induk. Jadi ini merupakan DNA yang baru. Setelah mendapatkan codon stop, maka replikasi DNA berhenti dilakukan. Setelah itu DNA kembali dalam bentuk struktur double helixnya. Nah, kembali kepada lagging strand, pembentukan DNA dengan lagging strand yang membentuk fragmen Okazaki. Pembentukannya yang pertama yaitu pembentukan RNA primer oleh RNA primase. Di sini berbeda dengan lagging strand yang penghasilan RNA primasenya itu hanya sekali, namun pada lagging strand ini pembentukan RNA primasenya itu dilakukan berkali-kali. Setelah RNA primer dibentuk, maka RNA polimerase akan masuk. Karena terdapat beberapa RNA primer, maka DNA baru yang dibentuk akan membentuk fragmen
atau dalam hal ini membentuk fragmen Okazaki. Setelah itu RNA akan dibuang dan kemudian digantikan oleh DNA. Kemudian pada akhirnya fragmen yang dibentuk tadi akan disambung atau digabungkan oleh enzim ligase yang kemudian menghasilkan satu untayan DNA yang utuh. Demikianlah proses replikasi DNA yang dapat saya jelaskan. Saya sadari bahwa dalam penjelasan saya masih terdapat banyak kekurangan. Demikianlah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.